Muslim. Kampanye Ade Armando masuk politik identitas dan merusak bangsa. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Waduh! Pertarungan memenangkan kursi presiden tahun itu akan kembali ketat seperti 2014, sehingga justru suara minoritas yang akan menjadi penentu. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Penjelasannya gini, kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Dan itu sangat dipahami Anies. Gubernur Jakarta itu ya dari dulu selalu panen kritik, panen orang menyalahkan. Ya biasa aja. Ya Allah, soal fitnah. Apa sih fitnah yang saya dapat tuh dibanding fitnah yang dialami Rasulullah? Jelas orangnya uswatun hasanah. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma Anies. Bukan derajatnya tuh apa dibanding Rasulullah. Orang yang semulia itu saja mandi fitnah. Dan orang tuh yang memfitnah tuh lihat hidup bersamanya. Orang yang mulia itu saja penuh dengan fitnah. Bayangkan saya. Kubu Anies tahu, jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax, politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun. Dan apalagi ulama buzzer. Buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies. Menyerang akal sehat orang. Kenapa gitu? Iya, kan banyak hal yang disampaikan dan nggak bener gitu. Saya kasih contoh. Awal-awal COVID, kita Jakarta lagi mau ditutup, lagi mau dibatasin. Diserang luar biasa. Buat apa pembatasan? Buat apa? Lah ya emang kata epidemiolog begitu. Kan bahaya sekali. Dia mengganggu. Bukan mengganggu Anies, dia mengganggu keselamatan jutaan orang dengan suara yang dengungnya kuat. Itulah sebabnya ini bukan merusak satu dua, dan yang diserang kan bukan orang-orang terkenal aja, bro, selalu ya orang terkenal juga di tengah terkenal gitu. Tapi banyak orang-orang di sosial media. Ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur nih negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhiri. Betul. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk kita hadapi dengan pesimisme satu sama lain. Itu harapan saya. Said Didu sebut Ade Armando seperti jadi pelihara oleh penguasa.
Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu turut memberikan komentarnya terkait ucapan Ade Armando yang mengajak pemeluk agama Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan. Melalui media sosial pribadinya, Said Didu menduga adanya hubungan antara Ade Armando dengan penguasa. Dan sepertinya ia dilindungi, ditugaskan dan dipelihara oleh penguasa. Ujar Said Didu dikutip dari Twitternya pada Jumat 4 November 2022. Sebagai informasi, melalui saluran YouTube Cokro TV, Ade Armando membicarakan soal umat Kristen sebagai minoritas dengan bakal calon presiden Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem, Anies Baswedan. Umat Kristen di Indonesia minoritas, tapi jangan salah, umat Kristen akan menang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024, kata Ade Armando. Pria yang berprofesi sebagai pengajar di Universitas Indonesia ini berpendapat kalau seluruh penganut agama Kristen di Indonesia bersatu, maka akan dapat menjegal Anies Baswedan menjadi pemenang pemilu 2024. Kemudian Ade Armando menambahkan bahwa lawan yang sepadan dengan Anies Baswedan hanyalah Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Jadi meskipun nama Ganjar Pranowo masih di atas Anies, posisinya masih belum aman. Disinilah faktor agama jadi menentukan, ucapnya. Ade Armando memprediksi suara umat Islam akan jatuh kepada Anies Baswedan ketimbang Ganjar Pranowo. Sebaliknya, dari kalangan Kristen memberikan dukungan lebih besar ke Ganjar daripada ke Anies, ungkapnya. Said Didu sebut Ade Armando sepertinya dipelihara oleh penguasa. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu turut memberikan komentarnya terkait ucapan Ade Armando yang mengajak pemeluk agama Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan. Melalui media sosial pribadinya, Said Didu menduga adanya hubungan antara Ade Armando dengan penguasa. Dan sepertinya ia dilindungi, ditugaskan dan dipelihara oleh penguasa. Ujar Said Didu dikutip dari Twitternya pada Jumat 4 November 2022. Sebagai informasi, melalui saluran YouTube Cokro TV, Ade Armando membicarakan soal umat Kristen sebagai minoritas dengan bakal calon presiden Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem, Anies Baswedan. Umat Kristen di Indonesia minoritas, tapi jangan salah, umat Kristen akan menang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024, kata Ade Armando. Pria yang berprofesi sebagai pengajar di Universitas Indonesia ini berpendapat kalau seluruh penganut agama Kristen di Indonesia bersatu, maka akan dapat menjegal Anies Baswedan menjadi pemenang pemilu 2024. Kemudian Ade Armando menambahkan bahwa lawan yang sepadan dengan Anies Baswedan hanyalah Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Jadi meskipun nama Ganjar Pranowo masih di atas Anies, posisinya masih belum aman. Disinilah faktor agama jadi menentukan, ucapnya. Ade Armando memprediksi suara umat Islam akan jatuh kepada Anies Baswedan ketimbang Ganjar Pranowo. Sebaliknya, dari kalangan Kristen memberikan dukungan lebih besar ke Ganjar daripada ke Anies, ungkapnya. Said Didu sebut Ade Armando seperti jadi